Kufra melawan Leomord. Oke guys, inilah dia. Nah kayak gitu sih Momo. Wow. Pertandingan kedua antara Onyx Esport melawan Bigetron Alpha, yang mana di game pertama tadi Onyx bersusah payah untuk mencapai kemenangan guys. Langsung aja, inilah dia. Supercan bisa mengincar ke arah Albert yang menggunakan Niritel, tapi kita tahu Bigetron mereka punya chance yang besar untuk membawa lagi game yang cukup panjang karena mereka masih memiliki Novaria di tangan Sin. Dan kalau kita melihat memang dari Onyx sendiri, Kairi, Leomord harus sudah mulai peka dengan slow effect. Itu dia Assassin, Trill dan juga Quantum Charge. Ini akan menjadi kuda yang sangat-sangat cepat larinya. Bigetron membutuhkan miracle kedua kali ini, dan Onyx tersisa satu game lagi sebelum menutup hari dari Bigetron. So, MPL Arena, berikan tepuk tangan kalian. Let's go to the lane of down. Leomord yang masih 100% win rate berarti ya, karena baru 2 kali digunakan juga selama MPL Indonesia season yang ke-12 kali ini. Dan apakah 100% itu bisa dipatahkan oleh Bigetron Alpha? Pressure dari Sans. Harus diingat, meskipun kita melihat Sans tanpa Kadina, tapi justru ini yang cukup menyeramkan karena Valentina memiliki efek surprise, memiliki efek tadi fight yang cukup mengganggu. Wih, ini kalau misalnya Purify untuk Sans, ini sangat luar biasa manis. Tapi lihat Petrified Gaming, kelas Kiboy. Para pasukan dari Bigetron Alpha yang harusnya mendapatkan keuntungan atas Purify, tapi dibalik itu semua, bahkan mereka lah yang mencari satu buah poin kill karena Kiboy responsif langsung menuju ke arah top lane. Iya, yang aku suka dari Onyx ini adalah setiap movement dan mungkin inisiasi yang dibuka sama Onyx langsung berbahaya coy. Cepet banget Ji. Jadi kayak melihat kalau pemain-pemain dari Onyx ini, ketika mereka mungkin terlihat santai, mereka cuma ngepok aja, tarik ulur, tapi sebenarnya plan B-nya itu udah mulai berjalan. Dan Sans tanggapi di depan sana, Sans bakal coba di take down, tapi Kairi berhasil mendapatkan sebuah point kill dan akhirnya Kairi ter-take down. Supercan too strong. Di depan sana masih ada satu buah Kiboy yang bakal coba di take down karena Kiboy mencoba untuk melakukan distraksi, mencoba untuk bertahan dan berhasil Kiboy. Tidak ada pacar untuk Supercan, tapi Supercan ada aja lu. Kairi ter-take down. Snowball early-nya masih bisa dipegang Bigetron Alpha. Ya, dan bahkan kalau kita memang melihat Kairi yang sempat di take down setelah dia menumbangkan satu pemain dari Bigetron Alpha yaitu Sorizo, ada trade yang berjalan dan Onyx masih mendapatkan keuntungan tersebut. Dan sementara di posisi area turtle kali ini sudah mulai diinisiasi Supercan. Oke, Kairi akan coba di-all-in, paksa bertahan kembali dan hilang. Langsung coba dimakan oleh Supercan dan kawan-kawan. Penalti ke arah belakang dari Pun. Tapi lihat di depan sana Supercan. Dan bisa bertahan lebih lama lagi dan hilang para pemain Bigetron Alpha. Itu dia. Mereka ter-take down satu persatu. Ya itu. Mereka bakal coba dihindari damage, tapi Super Sorizo kali ini mencoba di-outplay dan Purify Gaming tidak ada untuk Sorizo. That's why dia gak bisa bergerak dari kelas Robert. Kalau Purify mungkin dia masih bisa selamat, tapi nampaknya kali ini Turtle yang pertama pun terjadi perebutan yang sangat keras, akhirnya menimbulkan Turtle harus di disengage. Iya, itu plan yang berjalan. Dan Kiboy menghindari adanya satu buat Titan Revenge yang sudah mulai dibuka oleh Super Key. Dan sudah mulai terlihat ya dari Leomord dan Kairi ini masih bisa ditahan oleh Supercan yang punya early damage juga. Lumayan imbang untuk dari segi match up di early game-nya. Hanya saja Onyx lebih unggul dari segi gold, tapi Iron Red menuju ke arah belakang dan bakal coba di-all-in. Hilang dengan Rafael mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dibalas ke Sans. Kelas Sans, gila Sans. Ke arah belakang Supercan untungnya masih bisa kabur ke arah belakang. Karena kalau Supercan dia terperangkap juga. Udah ada Boots yang bisa no standby untuk menembus dengan penalty zone. Dibalaskan Iron Rage-nya atas sosok Sans. Lagi-lagi kan Ji, follow up dari Onyx. Oh my god, what a play from Sorizo. Sorizo membuat Supercan mendapatkan retribution tanpa ada kontes di sana. Sorizo onward terhadap Kairi di saat yang sempat bahkan Sorizo mencoba mengalihkan keadaan dan damage besar dari Kairi. Gak bisa dibendung, tapi Sorizo membuat turtle pertama untuk Bigetron Alpha. Ya, turtle yang sempat di reset, turtle yang sempat ditarik ulur oleh Onyx di
2 menit tadi malah masih bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Ya, tapi lagi-lagi Onyx selalu Tengok punya nih, jawaban tengok. Nyari boosters atas coy Kiboy objektif ini. yang hilang. Trade-nya Entah itu dari jalan segi terus. point kill, iya, satu tuker turtle, atau bahkan jangan-jangan kayak tadi posisinya Onyx dapetin 2, Bigetron Alpha hanya kehilangan yang bener-bener rugi jatuhnya. Iya. Dan Onyx sekarang pelan-pelan lead goldnya makin lebih jauh gara-gara point kill dan Kiboy harus di shutdown. Waduh, out of nowhere dia tahu di sana ada super kill. Dan langsung ada Kairi masih mau lebih. Dengan kudanya kill spree pun didapatkan. Sama. Ngeri kali Kiboy ini memang coy. Dari Kiboy. Dia mau masuk jungle tapi belok tiba-tiba. Don't tell your next move. Oh my god. Kiboynya memang Itu benar-benar ngeri, coy. mengagetkan. Lihat pergerakan yang terdeteksi CV di arah belakang penalti zone. Purify Kemi masih Kurang ditahan saat Purify ya. di depan sana. Gak bisa mendapatkan CV. Bahkan Albert lebih fokus menuju ke arah platingan terlebih dahulu. Waduh, platingannya Step by Albert position kaya, Para coy. pasukan dari Bigetron Alpha. Kayaknya mereka tahu di sana ada Kiboy. Kiboy juga terdeteksi. Surizo bahkan harus turun gunung untuk bisa membentuk Turun lawan gunung? Bigetron Alpha atas invasi yang nggak ada Kayak hentinya. Parpol Oke, tuh. tapi ini kayaknya jatuhnya bakal jadi 4-man move dari Bigetron Alpha. Super Ken bakal dikasih 2 lane buat farming juga. Dijalankan split pushnya dengan tujuan agar nantinya Lancelotnya bakal lebih imbang dari segi level dengan Leomord Iya, dan dan Kiboy. masih punya Thalassphobia tentunya untuk menyelamatkan hidup dari Kiboy. Dan Bigetron Alpha cukup ini ya, Be, kelihatan agresif untuk permainan early pressure ya. Iya, dan sekarang mereka nggak mau ngelepasin begitu aja karena Super Ken mau mengejar ketertinggalan level. Buktinya Super Ken di level yang ke-9. Kairi butuh beberapa monster jungle lagi untuk menyamakan kedudukan level bersama dengan Super Ken. Bahkan Ya, dari turret nanti, atas Jan. sudah hilang. Wah, Dari Onyx Bigetron Alpha. Insting mereka sih semua sama Preston Boost ini berbahaya banget. Tapi lihat Superstar Riza bakal coba di-all begitu saja. Ambil retribution. Kelas, Berhasil Boots. menyelamatkan objektif gaming. Super Ken harus mundur ke arah belakang tapi lihat pancernya tidak ada. Kyrie versus Super Ken dan untungnya Super Ken berhasil selamat dari kuda dari seorang Kyrie. Masih punya Phantom Execution dan Bigetron Alpha. Setidaknya meskipun mereka kehilangan turtle pertama, ingat masih ada turtle kedua, masih ada Waduh, turtle pertama Bruno-nya tadi yang berhasil diamankan. itu Ya, Dan- tapi thanks to Boots ya, tiba-tiba dia menyelamatkan dari segi turtle objektifnya, jadi nggak rugi-rugi banget sih Momo. Iya, dan Onyx juga udah mulai belajar ketika dia tahu pergerakan dari seorang Sorizo tadi yang menahan Oke, Kairi. dibalikin, Mereka atas panik hancur, Sorizo aman. terlebih dahulu. Gak ada kesempatan kedua Sorizo melakukan hal yang sama. Dan siapa sangka dengan Super Ken yang bawa Retribution, dengan Kairi yang bawa Retribution, Ranger Mas yang dapat turtle-nya adalah Retribution. Retribution tapi di sana Boots bertahan semaksimal mungkin. Dia bukan dari CV Sutota, terlalu sakit dan CV bukan dengan trigger ingat dia dengan Purify. Jadi nggak boleh terlalu offside di garis depan. Jangan sampai dia Kiboy, terlalu Kiboy, offside. Kiboy, Kiboy. Di depan sana out of nowhere dan lihat Happy Birthday. Lakukan Happy banget, Cross coy, Super Kiboy. Ken, one last hit. Masih bisa Sumpah, bertahan. coy, Dan di depan Kiboy, sana coy. sama Torizo. Robert. Tapi nampaknya tak cukup. Dengan saat setidaknya mereka menukarkan dengan 2 point kill. Boots. Tidak kuda jingkrak dari Kairi. Kelas Butes. Kairi lihat dia tahu Boots masuk di following up dengan kuda Waduh. jingkrak yang dimiliki. Gue berasa nonton sirkus tau gak? Ada yiha setiap kali ada Barbil yang dipanggil oleh Kairi. Dan ternyata Boots membuka penalty zone tentunya bukan tanpa alasan. Ya. Karena dia tahu follow up dari Kairi itu selalu datang tepat waktu. Dan Sun selalu mencuri IMU dari Primal Wrath. Dia mau jadi damage tidak. dealer juga. Dan bahkan kalau dari segi Jangan healing damage-nya Sun sudah memiliki berpisah. lightning truncheon. Burst damage-nya akan lebih kejam lagi. Glen of Despair di menit yang ke-7 bakal memboost damage dari Kairi dengan Phantom Steed-nya nanti Kiboy mendapatkan informasi yang bagus banget. Siva juga belum ready dengan Purify-nya. Apakah akan ada pick off Ranger Mas? Oke, tapi nampaknya kalau Aman ini aja. terjadi nampak Kena Bigetron mental nggak boleh veteran. terlalu terburu-buru. Iya. Karena mereka sekarang lemah tapi Key Kayak masuk dengan Tyler Tyrant Revenge Race, untuk coba membuka Tyrant saja. Reverse, Menutup udah mereka sejam tidak masuk aja, lebih dalam coy, ke coy, arah tolong outer lah, Bang. lane. Udah ya, Tapi Bang. kalau tadi mereka coba all in itu Nengok drakor lagi, Bang. Sumpah, Bang. Torizo bisa Mau menjadi nengok korban. drakor, Karena coy. dia udah berada di posisi yang tidak memiliki full hedge bar. Dan 2 Purify ini Cimomo membuat teman-teman dari Bigetron Alpha Kiboy. ragu untuk melakukan all in. Iya, masalahnya Kiboy ini bisa berada di mana-mana untuk membuka map yang terang. Masalahnya kalau kita ngomongin Novaria yang di-pick sama pemain-pemain Takkan Bigetron Alpha, itu mungkin akan berpisah sempurna kalau memang ada Digi tadi yang dia mainkan. Tapi Bigetron Alpha, selamanya. mereka membawa Kufra Kiboy, untuk tengok Kiboy. stopper ke arah pemain-pemain Kiboy, Onyx coy. yang memang sebenarnya dari segi tentu nggak perfect, tapi at least dengan adanya rotasi yang cukup agresif dari Onyx di early,
ngebawa mereka leading dari segi goldnya sebanyak 5.000. Ya tapi itu Novaria the best thing yang bisa dilakuin kalau dia nggak pakai Novaria sekalipun. Ini yang ada super kick kayak tadi, dia di rumput tapi bakal disingkat, tapi lihat one man situation. Langsung ada Kairi versus Super Ken. Iya, mampukah dia bertahan? Tapi damage-nya lihat Super Ken dengan item defense dia kesulitan untuk di take down. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction di belakang sana Super Sorizo. Bahkan mencoba Super Ken. Lihat, this is Super Ken. Super Ken still survive. Kali ini dia tahu untuk mengantisipasi pergerakan dari Kairi. Dia butuh damage, tapi dia lebih butuh dari defense. That's why durability menjadi pilihan item dia. Iya, dan kalau kita melihat juga sebenarnya Onyx mereka gak bisa terlalu instan menangkap ke arah Super Ken. Karena lagi-lagi locker yang dibutuhkan boost dengan penalty zone ini masih terlalu jauh. Dan posisi dari seorang Keyboy pun itu dia tadi sempat tumbang terkena damage dari Super Fin. Sepertinya terkena Astra Recall. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berlawanan dengan 5.000, hampir 5.000 bahkan bisa dibilang Onyx unggul. Sekarang mereka mainnya lebih safe. Walaupun Lord muncul dan Keyboy sudah kembali, tapi mereka masih mencoba untuk mencari pundi-pundi pick off. Tengok Keyboy, kalau misalkan Keyboy yang teamfight mendapat 5 lawan 5, Beginner Alpha gitu bisa lebih diunggulkan gara-gara satu ultimate Astra Echo. ya, Jadi mana Superfin lagi hold dari sekarang ultimate-nya belum dia keluarkan. ya, dan aku merasa targeting ke arah Super Ken mungkin bukan jadi prioritas. Mereka akan lebih mengincar ke arah CV nantinya ketika teamfight besarnya. Karena kalau mencoba untuk mengejar ke arah Super Ken sendiri agak sedikit lagi-lagi harus memaksimalkan dengan puncture yang dimiliki sama Super Ken. Dan apakah ngincar ke arah Super Ken yang punya puncture ini bakal buang waktu dari Onyx sendiri? Ya, dan aku sukanya Super Ken ini dia Iya. Dia nggak panik, tapi lihat damage di sana terlalu burst. Boots masih coba untuk bertahan. Informasi yang telah didapatkan adalah ada Albert di tengah dan CV akhirnya merespon dengan klaim yang terlebih dahulu. Rough wave, Solo Wave dan Kairi mundur ke arah belakang. Fokus ke arah Super Ken. Dia nggak mau lepasin menuju ke arah lawan selanjutnya. Aduh, retribusi akan terjadi dan bahkan kali ini Kairi. Super Ken struggle is real. Dia mau nggak mau cuma bisa mundur ke arah belakang. CV-nya mati loh, ngeri banget coy ini. Ternyata satu state membuat Kairi berhasil mendapatkan Lord atas Super Ken, take over loh. Super Ken-nya juga nggak tumbang, Ji. Iya, the best thing-nya udah dilakuin, dia adu retribution di sana. Tapi karena perbandingan item yang lebih kuat di tangan dari sosok Kairi full damage, yang akhirnya akan berpisah. Kalkulasi dari segi damage dan retribution yang lebih on point membuat Kairi. Gas lah bang, aduh bang, aku lembur lah ini bang, lembur. Yang paling lebih kejam adalah dari perbedaan Shiva dan Albert. Albert Besok sudah harus seru, punya coy. critical damage yang tinggi banget dari 3 itemnya. Dan ini bisa ada permainan front to back seperti tadi. Kalau seandainya Keyboy mendapatkan momentum dengan 2 Petrify atau bahkan 3 orang Petrify-nya. Wah. Karena dari tadi di Gatron Alpha selalu dihentikan dengan lagi cara dari Keyboy. Dan itu menjadi inisiasi yang perfect untuk Onyx. bahkan dari Super Key pun dia mau masuk juga, mau ngebuat ke momentum aja dia juga berbahaya. Kalau Bigetron Alpha nggak bisa nge-following up damage, ini berbahaya. Super Key berhasil mendapatkan Keyboy di following up begitu saja. Masih ada heavy crossbow dan hilang CV. Berhasil dengan Sutoto, tapi lihat Super Cat di take down Kairi. Dikejar ke arah belakang, Minati Super ke arah CV. Molify Gaming nggak bisa menyelamatkan CV, dapatkan double kill from Kairi. Shutdown terjadi, double kill from CV. Walaupun dia berhasil membunuh 2 point kill atas Onyx, tapi di sana PYN ketemu Albert. Jadi korban. Purify Gaming nggak bisa nyelamatin dia dari kejaran maut sang Barbriel. Iya, dan Albert terlalu free di sisi belakang, sehingga Bigetron Alpha yang mereka berfokus untuk menghindar dari Kairi, memberikan space yang banyak ke arah seorang Albert ya tadi, Be. Dan sekarang bisa jadi dilema juga nggak sih Cimomo? Karena lihat langsung di following up. Roar dari Albert kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill. No high ground defensive Albert. Kali ini benar-benar membuktikan kalau following up damage yang cukup membuat Sans ngeri banget Sansnya. Itu benar-benar inisiasi yang gak bakal pernah diduga-duga sama Super Vin. Move dari Sans dengan Tyrant Rage-nya. Dan bahkan lihat, dia sendirian di depan. Masih coba untuk bertahan. Oke, tapi di sana Sans di-shutdown. Super Ken berhasil men-shutdown dan Tyrant kena boots. Membantai itu semua. Membantai dengan penalti dan wipe-out. GG. Aman, gak jadi lembur. Kelas Sonic. Bisa cok, alter ego menang. Bisa.
Bisa masuk alter ego ini coy, sumpah coy. Keras Onyx.